Aku bener-bener bingung tentang perlakuan kamu sama Aisyah, Mas. Sebaiknya Mas perbaiki aja hubungan kalian. Karena aku tahu Aisyah mencintai Mas dan sebaliknya pun Mas Dimas juga pasti masih mencintai Aisyah. Aku gak butuh perempuan seperti Aisyah, Natasha. Kamu yang aku butuhin. Aku mohon jangan tinggalin aku ya. Tapi Mas, Yang pertama, kamu sudah menyelamatkan nyawa aku 2 kali. Kedua, kamu adiknya Trisa. Aku berhutang maaf yang besar terhadap dia. Aku minta maaf karena aku benar-benar gak nyangka. Karena alasan itu, sekali lagi aku mohon, kamu janji sama aku, Natasha. Jangan pernah kamu tinggalin aku. Aku butuh kamu. Aisyah, OMG, kok mereka belum pergi-pergi juga sih? Kalau mereka masih ada di sana, gimana caranya aku bisa buat pergi? Apa sebaiknya aku pergi lewat jendela aja ya? Iya, mendingan pergi lewat jendela. akhirnya aku bisa pergi juga dari rumah itu. Au, aduh, kok tiba-tiba berhenti sih? Ayo, Bianca, ayo cepetan keluar. Au, aduh, tangan aku kram. Ayo cepetan. Aduh. Udah cepet. Ya sabar dong, Mah. Tunggu dulu. Au. Masuk. Aduh, untung aja ya, Mah.
Keluar juga aku dari mobil. Gila, lama banget aku ngumpet di mobil. Pengap banget. Udah ayo cepetan masuk, ayo. Mama, tunggu. Apa benar apa yang Setia bilang tadi? Kalau Mas Dimas tuh selamat. Iya. Bukan cuman sekedar selamat ya Bianca, tapi Dimas itu udah sadar. Aduh. Berarti CPR Natasha itu berhasil loh. Terus gimana? Pas Mas Dimas sadar, apa Mas Dimas sama Aisyah baikan? Ya enggak lah Bianca. Dimas malah justru usir-usir Aisyah tuh. Dan dia malah lebih memilih sama Natasha si perempuan licik itu. Apa? Nih ya, asal kamu tahu aja nih Bianca ya. Jadi ternyata selama Dimas gak sadar, Dimas itu bisa mendengar semuanya. Jadi Dimas sudah tahu kalau Arjuna itu adalah anaknya. Dan seperti yang udah Mama tebak, Dimas marah besar sama Aisyah. Karena Dimas merasa dia udah ditipu, dibohongin habis-habisan sama Aisyah. Sekarang Aisyah stres, dia nangis terus-terusan. Bianca, tapi Mama kasih tahu sama kamu satu hal ya. Posisi yang paling berbahaya adalah kamu. Kamu. Karena setelah ini Dimas pasti akan melaporin kamu ke polisi. Jadi saran Mama buat kamu, sebaiknya kamu di rumah aja dulu. Jangan kemana-mana. Iya, Ma. Ayo. Aisyah. Aisyah, mending kita pulang aja ya. Aku gak mau Mas Akbar. Aku tetap mau di sini. Udah, ayo balik. Lu ngapain di sini? Nunggu sampai kapan? Tuh lihat nggak capek apa lo? Kan Bimo aja yang pulang dulu. Lo mau sampai kapan nunggu? Dimas nggak mau lo di sini. Dia nggak ngargain lo, Aisyah. Aku tetap di sini, Mas. Udah balik. Yuk, ayo Aisyah. Nggak mau, nggak Mas. Aku nggak Aisyah. mau. Aku tetap mau di sini, Mas. Nggak, Udah Mas Aisyah. aja yang pulang. Mas pulang. Ya udah, aku sama Setia balik duluan ya. Hati-hati kamu di sini. Bar, Aisyah, ayo kita pulang, Nak. Enggak, Bu. Aku masih mau di sini. Kalau Ibu mau pulang aja biar anak-anak sama aku, Bu. Sayang. Hati-hati ya, Nak.
Aisyah, Aisyah bangun nak. Ya Bu. Aisyah, kalau kamu mau tidur di sini nggak apa-apa. Biar ibu yang jagain anak-anak kamu ya. Tapi ibu nggak tega. Kalau harus lihat anak-anak kamu tidur di sini juga, ya. Akbar, kamu bilang ya sama Bapak kalau malam ini Ibu nginap di sini. Iya, Bu. Ya. Ya udah Aisyah. Aku sama Setia mau balik ya. Natasha. Ayo kita berangkat. Mas Dimas? Mas Dimas udah bisa jalan. Ya Allah, alhamdulillah aku seneng banget, Mas. Jangan sentuh aku, Aisyah. Mas pagi-pagi udah kabur kayak gini mau kemana, Mas? Bukan urusan kamu. Natasha, ayo kita berangkat. Aisyah, sabar ya nak. Kamu yang sabar ya. Yaudah yuk, kita makan dulu. Yuk. Mas Dimas, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kantor polisi. Untuk? Tentu aja untuk melaporkan Bianca.
atas semua kejahatan yang dia lakukan sama aku, Natasha. Kamu kenapa diem aja? Mas Dimas, aku masih kepikiran sebenarnya. Kenapa sih Mas Dimas tuh kasar sekali sama Aisyah? Ada yang Mas Dimas sembunyikan ya dari aku? Aku melakukan ini untuk melindungi Aisyah dan anak-anak aku. Melindungi Aisyah? Melindungi Aisyah dari apa, Mas? Bianca. Dia sangat iri sama Aisyah. Selama aku bersikap kasar terhadap Aisyah, dia akan puas. Dan pastinya dia nggak akan melakukan hal yang aneh-aneh terhadap Aisyah dan anak-anak aku. Natasha, aku terpaksa melakukan ini. Tapi insya Allah gak akan lama. Karena sebentar lagi kan Bianca akan menerima hukumannya. Aku berharap Aisyah bisa bersabar. Aduh, kasihan banget. Sini aku bukain ya, aku bukain. Sebagai bakti aku terhadap suamiku tercinta, aku yang akan mandiin kamu, Mas. Loh. OMG. Itu. Itu kan Dimas. What? Dia udah bisa pergi gitu. Udah bisa bangun. Kacau nih, kacau. Kalau gitu, aku harus ikutin. Iya, aku harus ikutin dia. Di sini aja, Natasha.
Sampai, Mas. OMG, kacau ini kacau. Dimas ke kantor polisi, gawat. Jangan-jangan apa yang aku khawatirkan kejadian. Dimas mau ngelaporin Bianca. Oke, kalau gitu aku harus telepon Bianca. Mana handphone aku ya? Apa? Mama di kantor polisi? Ngapain? Bianca, jadi asal kamu tahu aja ya, Dimas itu udah bisa pergi-pergi loh. Dan sekarang kamu tahu dia ada di mana? Dia ada di kantor polisi. Kacau ini. Jangan-jangan apa yang Mama khawatirkan, yang Mama sempat omongin sama kamu kejadian. Dimas ngelaporin kamu. Mas Dimas di kantor polisi, Ma. Waduh, gawat Bianca. Kalau Dimas di kantor polisi dan ngelaporin kamu, kacau semuanya dong. Ya, Mama bingung nih. Udah deh, kita pergi aja yuk ke luar negeri. Kita hidup di luar negeri aja. Aman kan? Mama punya uang? Udah, urusan duit pasti nanti ada. Daripada begini kita nggak tenang. Gak bisa, Ma. Mama tenang dulu ya. Aku lagi pikirin caranya. Gimana? Mama Lydia, Mama Siska, dengerin aku ya. Jadi gini, Oke. Jadi nama Anda Dimas. Betul, Pak. Siapa yang mau Anda laporkan? Bianca. Dia ini istri pertama saya. Atas percobaan pembunuhan terhadap saya, Pak. Dia berusaha menenggelamkan saya di bathtub. Kondisi saya memang sangat lemah setelah sadar habis koma. gimana, Ma? Mama bisa kan ngelakuin apa yang tadi kita bahas? Bisa banget. Ini gampang banget buat Mama. Kalau gitu, sekarang Mama balik dulu dan Mama tinggal eksekusi. Oke, Ma. Oke. Bi. Aduh. Kamu yakin mau ngelakuin hal ini? Hah? Yakin, Ma? Aku lebih baik sakit daripada aku harus masuk penjara.
aja sih? Aduh, nggak bisa digerakin dong tangan kamu. Ya nggak bisa dong, Ma. Ini sakit banget. Gimana dong? Yaudah kita ke rumah sakit yuk, yuk. Bawa ke rumah sakit, Ma. Iya, bangun yuk. Yaudah yuk. Ini aja sih anak mama nih idenya nih. Anda yakin? Dan apakah Anda punya bukti dan juga saksi? Nanti saya akan kumpulkan satu persatu, lalu saya akan berikan ke Bapak. Aduh, mama ngilu tahu Bianca. Kita duduk situ dulu yuk sambil nunggu invoice-nya nanti. Ma, pelan-pelan pegangnya, sakit. Iya. Kamu sebelah situ aja. Ngilu mama. Aduh. Iya. Sakit banget, Ma. Kayak kamu idenya. Keren sih idenya. Aduh, mana lagi nih susternya? Duh, lama banget sih invoice-nya. Ya sabar. Mana sih susternya nih? Baik, keterangan Anda akan kami kumpulkan. Nah, ini dia nih. Bu, ini invoice-nya. Oke, makasih ya suster. Lihat. Udah benar semuanya kok. Oke, yuk aman. Yuk sayang. Aduh, mama takut megangnya. Mas, bisa bikin invoice seperti ini nggak persis? Tapi tanggalnya aja yang dirubah. Tanggal aja ya. Gampang lah nih, Bu. Tapi saya butuh cepat ya, Mas. Ya, segera saya kerjakan. Tunggu bentar ya. Oke. Nih, Bu. Baik, Pak Dimas. Laporan Anda sudah kami terima. Dan kami akan membawa anggota untuk melakukan penyelidikan di rumah istri pertama Bapak. Baik, Pak. Kalau bisa, Anda ikut mengantar kami. Mari, Pak. Baik, silakan. Akhirnya aku bisa tenang juga, Ma. Tapi sih sebenarnya kalau memang melihat kondisi kamu seperti ini, polisi atau siapapun juga nggak akan bisa menyangka kalau kamu melakukan kejahatan terhadap suami kamu sendiri. Oke banget sih Bianca ide kamu. Tahu nggak sih di luar ekspektasi mama, tahu nggak sih? Nyeremin tapi yang menyelamatkan kamu juga sih. Iya dong, Ma. Aku ini kan masih banyak idenya. Siapa lagi? Ma, kayaknya mereka datang tuh, Ma. Ya udah biar mama yang bukain pintu ya. Ada apa, Dimas? Kenapa kamu mesti bawa polisi segala? Selamat siang, Bu. Kami dari kepolisian.
Kami mau menjemput saudari Bianca untuk ke kantor dimintai keterangan terkait kasus percobaan terhadap Pak Dimas. Dimas. Belum cukup ya? Kamu menyakiti anak saya, Bianca. Bianca itu istri pertama kamu loh. Kamu sudah cukup menyakiti dengan kamu menikah lagi dan sekarang kamu berpacaran dengan perempuan yang gak jelas ini. Belum cukup kamu nyakitin Bianca? Ma, Apa? jangan sembarangan bicara ya. Udah jelas-jelas Bianca salah. Jadi Mama jangan lindungi dia. Ma, siapa yang datang, Ma? Gak apa-apa sayang. Bapak bisa lihat sendiri. Anak saya tangannya patah. Jadi tidak mungkin dia melakukan percobaan seperti yang Bapak tuduhkan. Enggak, Pak. Ma, aku yang lihat sendiri. Bianca yang bawa aku ke Betap. Aku sadar waktu kamu lakukan itu, Bianca. Dimas, kamu itu sakit atau halusinasi sih? Mama tanya sama kamu sekarang. Bianca itu tangannya patah. Jadi nggak mungkin. Dia bisa angkat atau gendong kamu tuh nggak mungkin. Kamu itu berat loh, Dimas. Sejak kapan tangannya patah? Oh, sejak Dimas keluar dari rumah sakit. Kebetulan invoice-nya juga masih saya simpan. Kamu bisa lihat. Tanya aja rumah sakitnya kalau kamu nggak percaya. Bapak polisi yang terhormat, saya rasa tuduhan Bapak terhadap anak saya tidak beralasan ya. Dan perlu Bapak ketahui, Dimas ini kemarin baru aja koma. Mungkin dia berhalusinasi, makanya jadi memfitnah. Aku nggak fitnah, Ma. Saya mohon Pak polisi bijak untuk menilai, karena anak saya tidak mungkin melakukan hal itu. Maaf, Pak Dimas. Sepertinya memang tidak mungkin istri Anda melakukan hal seperti itu. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Tunggu, Pak. Bukan hanya itu yang dia lakukan. Dia juga menjebak saya untuk datang ke gudang yang mau dia hancurkan. Dia telepon saya sendiri. Dan gara-gara itu saya masuk rumah sakit. Telepon? Mas, handphone aku tuh udah hilang berhari-hari yang lalu. Jadi aku nggak mungkin telepon kamu. Kamu itu ya, Bianca. Selalu aja berbohong. Udah jelas-jelas kamu yang telepon pakai nomor kamu juga. Sumpah, Mas. Pak, handphone saya tuh hilang udah berhari-hari yang lalu dan saya nggak tahu handphone saya ada di mana. Kalaupun memang ada yang harus dicurigai, saya rasa bukan saya orangnya, karena saya nggak akan mungkin menyakiti suami saya sendiri. Harusnya perempuan ini. Bianca, cukup. Jangan sembarangan bicara kamu. Mas, aku nggak ngomong sembarangan. Justru kamu yang nggak tahu siapa dia sebenarnya. Kamu tahu, bapak-bapak, perempuan ini masuk ke dalam rumah tangga aku dan dia mempunyai motif yang buruk sama suami aku. Jadi dia itu berniat untuk menyakiti Mas Dimas karena dendam di masa lalu. Kakaknya meninggal karena Mas Dimas tidak membalas cintanya.
Pak, itu nggak benar, Pak. Itu benar, Pak. Enggak, kalau gini, kalau misalnya ini soal Trisa, aku udah tahu semuanya. Dan Natasha sudah maafin aku. Bapak-bapak, mungkin suami saya sudah dibodohi oleh cinta. Dan matanya sudah dibutakan oleh cintanya terhadap perempuan ini. Perempuan yang sudah menipu dia. Kalau memang bapak-bapak juga tidak percaya sama saya, silahkan periksa rumah saya. Tapi saya mohon, periksa juga rumah Mas Dimas. Supaya adil untuk saya. Baik. Sekarang begini saja. Agar masalahnya tidak berbelit-belit dan kita segera menemukan titik terang. Kami mohon izin untuk melakukan penggeledahan, baik rumah Ibu Bianca ini maupun rumah Pak Dimas. Terserah Bapak. Silakan, periksa. Siap, Dar. Lapor Dan, kami tidak menemukan apapun yang mencurigakan di rumah ini. Aku taruh di mana ya? Nggak asik. Apa kolong tempat tidur? Enggak, kurang aman. Oh, oke. Aku taruh di situ. Sekarang aku bekerja. Cepat. Ayo. Kali ini harus berhasil. Kamu kasar, Natasha. Dasar, kamu perempuan licik. Kita juga harus bermain licik sama kamu. Oke, ayo naiknya. Gerak cepat. Oke, ini tempat terbaik. Ini tempat terbaik. Oke. Saatnya aku harus kehilangan jejak. Fadil. Tahu sayang ya. Aisyah, lo mau sampai kapan kayak gini? Aisyah, mending kamu pulang sama aku ya. Ajak Fadil sama Juna. Di sana kamu lebih bahagia.
Aku udah pernah bilang, Mas. Ini masih rumah aku. Jadi aku bakal tetap di sini. Dan aku bakal buktiin ke Mas Dimas kalau semua pikiran dia tentang aku itu salah. Aku nggak seperti yang dituduhkan. Tapi Dimas nyelekin lo. Dan malah pergi berdua sama Natasha. Aisyah, emang kamu gak sakit hati ya? Pagi-pagi aja mereka udah pergi berduaan. Ya, aku akan tetap di sini. Bar, ada apaan lagi? Mari Pak, kalau Bapak ingin melakukan penggeledahan, silakan. Baik, Pak. Mas, ini ada apa sih? Ayo Pak. Mari. Aisyah. Ada apa sih ini? Saya juga nggak tahu, Bu. Silakan Pak. Periksa sana. Iya. Lapor Komandan. Saya telah menemukan sebuah handphone yang ada di samping meja. Itu handphone saya, Pak. Dan ada juga benda lain, sepertinya alat untuk mengubah suara. Oh, OMG! Ih, kok bisa sih? Itu bener-bener handphonenya Bianca loh. Kok ada di kamar Natasha ya? Bisa gitu? Oh, jadi ternyata kamu selicik itu, Natasha. Luar biasa. Jadi, kamu sengaja ngambil handphone aku, terus kamu nelfon Mas Dimas, seolah-olah Mas Dimas dapat telepon dari aku. Karena kamu pengen fitnah aku, ya kan? Mas, kamu lihat sendiri kan, Mas? Bukan aku yang ngejebak kamu, tapi pacar baru kamu ini yang ngejebak kamu, Mas. Satya, jadi dia kelakuannya pada Tasya semuanya. Bianca! 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 Buka pintunya, Bianca! Enggak, Pak. Saya masih yakin kalau semua ini perbuatannya Bianca. Hah? Maaf, Pak. Tapi semua bukti mengarah kepada Bu Natasha. Pak, ini pasti saya dijebak, Pak. Saya nggak tahu sama sekali soal hal ini. Saya nggak ngambil handphone itu. Apalagi saya sembunyiin. Enggak, Pak. Ini bukan perbuatan saya, Pak. Ini saya dijebak.
Mas Dimas, tolong Mas percaya Mas sama saya. Kamu tenang aja Natasha, aku percaya sama kamu. What? OMG, Dimas kamu ini apa-apaan sih? Ngaco banget kamu, jelas-jelas itu barang bukti ada di kamar Natasha. Kok masih aja kamu bela? Segitunya kamu lagi jatuh cinta sama dia? Hah? Sampai gula aren kamu angkat coklat. Ini perempuan gak bener. Ada buktinya, bersalah kamu belain. Ma, cukup Ma. Mam, udah jangan ikut campur. Kamu gampang banget ya, Mas. Terperdaya sama perempuan ini. Hah? Gampang banget ya. Jelas-jelas buktinya tuh udah ada. Buktinya ada di kamarnya Natasha. Kamu masih aja belain Natasha. Pak polisi semua lihat kan kalau buktinya ada di kamarnya Natasha. Berarti dia bersalah kan? Iya dong. Tolong Pak, tegakkan keadilan. Bawa dia ke kantor polisi. Bu Natasha, mari ikut kami ke kantor untuk diperiksa. Pak, jangan Pak, ini bukan saya Pak. Bukan saya pelakunya Pak, tolong Pak. Dengerin dulu penjelasan saya Pak. Pak, tolong Pak. Pak, bukan saya Pak. Pak, lepasin Pak, bukan saya Pak. Oh ya. Pak, apa sih? Masih Mas. Jadi ternyata Mbak Natasha mas licik itu. Tapi kok Mas Dimas, kenapa percaya sekali sama dia? Pak, lepasin saya, biar saya jelasin dulu Pak. Bukan saya yang lakuin itu Pak. Pak, tolong Pak, bukan saya Pak. Nanti Ibu bisa jelaskan di kantor. Bukan saya Silakan, tapi Bu, Pak. masuk, Bu. Bapak. Pak, tolong percaya sama saya Pak. Dengar dulu penjelasan Nanti Ibu saya, bisa Pak. jelaskan di kantor. Pak, saya mohon Pak. Silakan masuk, Bu. Ternyata karma itu ada ya, Natasha. Silakan masuk, Bu. Bukan saya Sudah, tapi Bu. Pak. Ayo, Bu. Pak. Berhenti. Saya akan cabut tuntutan saya, Pak. Biarkan saya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dengan begitu Natasha bisa bebas kan, Pak? What? Mas Dimas, kamu jangan gila ya. Kamu nggak bisa lepasin dia begitu aja dong, Mas. Ini kan kriminal, ini kejahatan. Dia nggak mungkin lolos begini aja. Diam kamu, Bianca. Kamu aja bahkan nggak tinggal di sini. Jadi kamu nggak berhak bicara. Apa Bapak yakin ingin mencabut kasus laporan ini? Saya yakin, Pak. Baik. Kalau begitu Anda bisa selesaikan kantor kami. Baik. Kami permisi. Di sini.
Maafin aku, Aisyah. Mas, kamu tuh udah bener-bener dibutakan sama cinta kamu sama Natasha. Kamu bener-bener ketipu sama perempuan ini. Bianca, sebaiknya sekarang kamu pergi. Mama Siska juga, pergi dari sini. Sebenarnya aku masih kesel banget nih si Natasha sampai dibebasin sama si Dimas. Tapi lumayan lah, paling nggak ada hiburan sedikit ngelihat Aisyah cemburu dan sakit hati. Mas Dimas, tunggu Mas. Ada yang pengen aku omongin. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi, Aisyah. Aku mau istirahat. Ayo Natasha, temenin aku. Aisyah, Aku nggak apa-apa Mas. Aku lihat Juna sama Fadli dulu ya. Normal semuanya kok, Mas. Alhamdulillah. Mas Dimas, makasih ya. Mas Dimas udah belain aku. Dan makasih juga Mas Dimas udah percaya sama aku. Kamu tenang aja, Natasha. Aku percaya. Kamu bukan tipe orang yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Teresa adalah orang yang baik. Aku yakin kamu juga seperti itu. Aku masih yakin ini semuanya. Aku yakin, Natasha, semua ini perbuatannya Bianca. Dan aku yakin pasti Bianca dibantu sama Mama Siska dan Mama Lydia. Jadi mulai sekarang kita harus hati-hati ya. Bianca, Mama kok heran ya sama Dimas. Sampai segitunya banget dia bela si Natasha itu. Ada apa coba, jelas-jelas Natasha udah kelihatan kayak gitu liciknya. Kita harus gimana dong Bianca sekarang, Bi? Mama bingung nih. Gimana ya, Bi? Udah dong, Ma. Udah, tenang. Biar aku bisa berpikir. Ya Allah. Bahkan sejak sadar Mas Dimas nggak berusaha untuk menemui Juna. Padahal dia udah tahu kalau Juna adalah anaknya. Apa Juna, Fadil dan aku nggak ada artinya lagi buat Mas Dimas? Yang ada artinya sekarang cuma Mbak Natasha. Aisyah, kamu lihat sendiri kan tadi?
suami kamu itu udah ketutupan matanya sama calon pelakor itu. Sampai buta matanya si Dimas. Yang salah aja dibela. Gimana kalau dia bener tuh? Ya kan? Bu Lydia, boleh tolong jangan asal ngomong? Siapa tahu aja Mas Dimas emang ngebela Mbak Natasha ada suatu alasan. Oh iya dong, pasti ada alasannya. Kamu mau tahu alasannya apa? Karena alasannya adalah Dimas udah tergila-gila sama si Natasha itu. Udah cukup ya, Bu. Denger. Dia sebentar lagi ya, kamu bakal ngerasain hal yang sama tuh sama si Bianca dulu. Ya, dicampakkan, di madu. Madu sih manis. Tapi kalau judulnya di madu sama suami, ih, pahit banget. Udah selesai, Bu? Kalau udah, tolong keluar dari sini. Jangan ganggu saya. Cuma jadi kesetnya Natasha. Kasihan. Aku yakin pasti ada yang sengaja taruh HP Bianca dan alat pengubah suara di kamar Natasha. Dan satu-satunya yang bisa lakukan itu adalah orang yang tinggal di rumah ini. Hei! Berhenti! Berhenti! Ya, Bu Yanti? Nak Setia, barusan 2 orang mencurigakan mengawasi rumahnya Dimas. Apa? Ada orang ngawasin rumah? Makanan kesukaan kamu tuh ada udang. Kamu pasti suka, makan dulu sedikit aja, Mas. Aku bilang gak mau, ya gak mau. Setelah beresin ini, silakan kamu beresin lemari kamu. Maksud Mas Dimas? Beresin semua pakaian kamu. Dan pergi dari sini. Maksud kamu, Mas? Kamu ngusik aku, Mas? Kamu sendiri yang bilang kan? Kamu lebih nyaman dan senang tinggal di sana. Ya udah, tinggal di sana. Bawa Fadil dan Juna juga. Karena aku sudah tidak menginginkan mereka lagi. Kenapa Mas Dimas perlakuin Aisyah kayak tadi, Mas? Kenapa kamu usir dia? Gimana Mas Dimas bisa ngelindungi dan ngejaga Aisyah kalau Aisyah nggak tinggal di rumah ini, Mas? Dia lebih aman di sini. Kamu salah, Natasha. Aisyah lebih aman di sana. Karena di sana ada Setia yang menjaganya.